Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview ulang mengenai pemasangan klakson keong denso teman-teman. Karena di video yang kemarin itu saya pernah upload memposisikan klakson keong denso tanpa memotong atau menyambung kabel ya teman-teman. Nah, ini posisinya di sini yang tanpa memutus atau tanpa menyambung kabel ya teman-teman. Nah, oke, saya akan mempraktekannya lagi, saya akan membongkarnya supaya kalian bisa melihat ya teman-teman. Susunan kabelnya sebenarnya sangat simpel, mudah. Jadi hanya tinggal mengikuti soket-soket atau sekun-sekun yang direkomendasiin oleh tokonya ya. Jadi sekun-sekunnya itu tinggal kita tancap-tancapin aja ke klaksonnya, lalu ada lagi ring kabel yang ada ringnya ya, ringnya kita pasang sana tuh teman-teman, kita japit. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan membukanya ya teman-teman ya. Kalian boleh menyimak video ini, sorry maksud saya. Nah, ini klakson yang satu sudah terbuka ya teman-teman. Selanjutnya saya akan melepas klakson yang saya jepit bareng bracket sikring itu ya teman-teman. Nah, ini saya jepit, saya tekuk platnya itu, saya tekuk, saya jepit bareng bracket sikring ya teman-teman. Box sikringnya kalau mengganggu bisa diangkat juga sih biar nggak terlalu sempit. Nah, ini selanjutnya saya akan melepas rangkaian kabelnya. Nah, ini posisi kabel yang semula ya. Ini yang tadi saya bilang, ini yang ke body, yang kabelnya sudah dilengkapi dengan sejenis ring ya teman-teman ya. Nah, tinggal pasang ke body, kita sekrup gitu. Nah, ini rangkaian paralel kabelnya sangat simpel sih teman-teman, paralelnya itu. Jadi kita hanya ngikutin pin-pin atau sekun-sekun yang dipasang di kabelnya itu aja sih, gitu aja teman-teman. Jadi hanya ngikutin itu aja. Nah, ini kabel dari relay itu kan ada dua yang pendek tuh, ada dua kabel yang pendek. Yang kecil itu yang ke masa aki, yang kecil ya, yang ada ujungnya hitam. Nah, yang agak besar itu ke plusnya aki, dan di ujungnya pun ada warna merah. Jadi nggak akan ketuker sih teman-teman. Kita hanya ngikutin ngikutin kabel yang dibawakan oleh paket sikring tadi itu aja. Nah, ini kabel utamanya kabel utama yang menuju klakson ya, agak besar, panjang teman-teman. Nah, kabelnya itu pun udah bercabang-cabang ya teman-teman. Kabel yang utama cabang 2. Nah, kabel yang paralel pun cabang 2. Nah, ini kabel satu lagi, kabel itu ada 4. Nah, ini yang satunya itu menuju ke klakson utama teman-teman. Jadi tinggal kalian lepas klakson utama, lalu soketnya itu tancapkan ke soket yang ada di kabel ini teman-teman. Karena kabelnya ini sudah dibekalin soket tancap ya teman-teman. Jadi tinggal kalian tancapin ke posisi soket yang bawaan mobil ya teman-teman. Gitu. Nah, posisinya di situ agak dirogoh sedikit sih, emang agak sulit, tapi ya kalian sabar dikit, rogoh ke dalam ya, tanpa buka bumper tadi yang saya bilang ya. Nggak perlu buka bumper, kalian masuk aja dari atas itu tangan untuk merogoh tadi, untuk mengambil soket yang nempel ke klakson utama mobil ya teman-teman. Nah, ini rangkaian kabelnya, saya akan melepasnya semua. Maksud saya akan memasangnya kembali, tadi kan sudah saya lepas ya. Nah, ini susunan kabelnya, ini kabel utama ya. Kabel utama dari relay itu udah bercabang teman-teman. Yang satu ke klakson 1, yang satunya lagi ke klakson 2. Nah, ini kabel paralel yang ke body teman-teman. Kita tinggal tancapin ke klakson yang 1, lalu ujung sekun satunya lagi, pin satunya lagi masukin ke klakson yang 2 teman-teman. Nah, kabel ini kan udah paralel juga nih. Yang paralel yang untuk ke body ada sikringnya, ada sikringnya, ada ringnya teman-teman. Di kabelnya itu modelnya dibuatin kayak ring satu ring ya. Jadi kabelnya itu ada ringnya lah teman-teman, Nah, ini yang saya maksud. Nah, jadi kita tinggal ngikutin kabelnya aja lah ya. Pokoknya ngikutin kabel yang di bawah sikring aja deh pokoknya. Jadi nggak akan mungkin salah atau nggak mungkin konslet teman-teman, nggak mungkin. Nah, ini saya untuk mengetes suaranya, saya posisikan di sini teman-teman. Langkah berikutnya tinggal melakukan pengetesan ya teman-teman ya.
pengetesan suara ya. Setelah itu baru kita rapikan kembali ke posisinya, ke posisi yang ideal, maksud saya ideal untuk kabelnya. Oke teman-teman, kita akan mengetes suaranya ya teman-teman. Lagi. Udah, stop. Nah itu ya teman-teman, tadi suaranya. Nah itu teman-teman ya, suaranya lumayan kencang ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita tinggal merapihkan ya teman-teman ya. Nah ini kembalikan ke posisi yang tadi yang saya bilang. Jadi dibarengi jepit ya, dijepit bareng dudukannya, pegangannya sikring teman-teman, pegangan box sikring, bracket sikring ya. Kita jepit, kita tekuk plat intinya, pegangan klaksonnya. Nah lalu yang klakson yang dua itu kita model baut 10 sih kalian. Nah, baut 10 itu kita tancapin ke lubang itu, emang udah berlubang dia, tanpa perlu dilubangin, udah ada lubang, kita masukkan ke lubang itu, lalu kita sekrup ya teman-teman, kita kencangkan sekrup. Berikut kabel yang ground tadi teman-teman, kabel yang ke masa ya, kabel yang ada model ringnya gitu teman-teman, kita ikutin, kita jepit. Oke, pemasangan selesai teman-teman. Mudah dan simple ya, dan memposisikannya tuh yang posisi yang pas menurut saya di situ, tanpa memotong menambah kabel ya teman-teman. Oke, mungkin kalian ada yang berniat ya membeli klakson atau masang klakson keong Denso di mobil kalian ya teman-teman. Disinilah posisi yang pas menurut saya, tanpa membuka bumper ya teman-teman, gak ribet dan simple gitu ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.